Di balik keindahan Rio de Janeiro yang penuh pantai dan karnaval, tersembunyi dunia yang jarang terlihat. Favela yang menjadi medan perang tanpa akhir. Dari jeruji penjara Ilha Grande hingga jalanan curam Rocinha dan Complexo do Alemão, sebuah nama bergema, Komando Vermelho. Mereka bukan sekadar geng jalanan, mereka adalah kerajaan kriminal, penguasa darah dan kokain yang kekuasaannya menjangkau lintas favela, pelabuhan, bahkan benua. Kisah mereka adalah cerita tentang kekuasaan, pengkhianatan dan pertahanan hidup yang tak kenal kompromi. Siapkah Anda menyelami dunia yang brutal, penuh strategi dan menakutkan ini? Selamat datang dalam legenda Komando Vermelho. Di lepas pantai Rio de Janeiro, berdiri sebuah tempat yang namanya bergetar dalam sejarah kelam Brasil, Penjara Ilha Grande. Dikelilingi laut biru yang tenang, namun dijaga kawat berduri dan menara penjaga bersenjata, pulau ini bukan sekedar penjara. Ia adalah laboratorium sosial yang melahirkan sindikat kriminal paling berbahaya di Amerika Latin, Komando Vermelho. Tahun awal 1970-an, Brasil berada di bawah cengkraman rezim militer yang menindas oposisi dengan tangan besi. Setiap suara yang menentang dianggap ancaman terhadap negara. Dalam gelombang represi ini, pemerintah menangkap dua jenis manusia yang sangat berbeda. Para penjahat kelas berat dari jalanan Rio dan aktivis politik sayap kiri yang berjuang melawan diktator melalui organisasi seperti FARC Palmares dan MR8. Mereka semua dikirim ke tempat yang sama, Ilha Grande, penjara yang dijuluki Pulau Neraka. Tujuan pemerintah sederhana, mengisolasi bahaya, mematikan perlawanan, dan memisahkan mereka dari masyarakat. Tapi justru di tempat inilah benih pemberontakan baru tumbuh. Bukan pemberontakan ideologis, melainkan pemberontakan kriminal yang terorganisir. Hari-hari di Ilha Grande adalah siksaan tanpa akhir. Penjaga memperlakukan tahanan seperti hewan, makanan sering berjamur, dan kekerasan antar narapidana menjadi hiburan sehari-hari. Namun, di balik penderitaan itu, sesuatu yang tak biasa mulai terjadi. Para penjahat jalanan, pencuri, perampok, dan pembunuh mulai berinteraksi dengan gerilyawan politik. Para tahanan politik yang terlatih dalam strategi militer bawah tanah dan disiplin kolektif mengajarkan nilai solidaritas, komunikasi rahasia, dan struktur organisasi. Sebaliknya, para kriminal mengajarkan cara bertahan hidup di dunia brutal penjara dan mengontrol rasa takut. Kedua kelompok ini yang seharusnya tak pernah bersatu menemukan musuh bersama, yaitu negara yang menindas mereka semua. Dari sinilah lahir sebuah gagasan sederhana namun revolusioner. Satu untuk semua, semua untuk satu. Kalimat itu menjadi landasan moral bagi setiap anggota baru. Bukan sekedar sumpah, tapi kode etik bertahan hidup. Organisasi yang mereka bentuk mula-mula dikenal sebagai Falange Vermelha atau Falang Merah. Nama itu dipilih bukan tanpa makna. Vermelha, yang merah, mencerminkan semangat perlawanan politik kiri yang menolak otoritarianisme. Sementara Falange menggambarkan barisan prajurit yang berdiri rapat, tak terpisahkan oleh ketakutan atau kekuasaan. Falange Vermelha muncul bukan untuk menjual narkotika atau menguasai jalanan, melainkan untuk membela sesama tahanan dari kebrutalan penjaga dan kekuasaan kelompok penjara lain. Mereka mengatur pembagian makanan, melindungi anggota baru, dan menghukum pengkhianat. Dalam dinding lembab Ilha Grande, ide tentang persatuan, disiplin, dan keadilan di antara para terbuang menjadi ideologi pertama mereka. Namun, penjara bukan hanya tempat solidaritas tumbuh, ia juga menjadi universitas kriminal. Setiap hari adalah pelajaran tentang cara bertahan, bernegosiasi, dan berperang. Gerilyawan yang dulu menentang pemerintah dengan pamflet, kini belajar tentang senjata, pengintaian, dan strategi bertahan hidup. Sementara para bandit memahami kekuatan organisasi dan loyalitas ideologis. Falange Vermelha berkembang pesat di antara narapidana. Siapapun yang menolak bergabung dianggap pengkhianat. Dari sistem tertutup yang awalnya bersifat defensif,
mereka berubah menjadi struktur militer bawah tanah, lengkap dengan kode rahasia, sistem komunikasi, dan hierarki komando. Ketika sebagian anggotanya bebas, mereka membawa ide yang sama keluar tembok penjara, bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada uang atau senjata, melainkan pada persatuan dan loyalitas tanpa batas. Pada pertengahan dekade 1970-an, nama Falange Vermelha berganti menjadi Comando Vermelho. Istilah ini mencerminkan perubahan besar, dari kelompok perlindungan internal menjadi organisasi dengan ambisi kekuasaan nyata. Kini, mereka tak lagi sekadar bertahan, mereka mulai mengatur dunia luar dari balik penjara. Disinilah titik balik sejarah dimulai. Sebuah sistem penjara yang seharusnya memutus kejahatan, justru melahirkan struktur kriminal paling tangguh dalam sejarah Brasil, yaitu sebuah jaringan yang memadukan disiplin revolusi dan brutalitas jalanan. Dari penindasan, lahirlah organisasi. Dari penderitaan, muncullah kekuatan, dan dari kedalaman neraka, lahirlah legenda bernama Comando Vermelho. Ketika dekade 1970-an berakhir, dunia luar berubah, dan begitu pula para mantan narapidana Ilha Grande. Sebagian dari mereka bebas, tetapi mereka tidak kembali sebagai individu yang tercerai-berai. Mereka keluar sebagai tentara dengan ideologi baru, hasil dari disiplin politik dan kekerasan penjara yang berpadu dalam satu identitas. Comando Vermelho atau Komando Merah. Nama ini menandai babak baru. Falang Vermelha yang dulu hanya bertahan di balik jeruji, kini menjelma menjadi organisasi kriminal terstruktur dengan visi yang jauh melampaui tembok penjara. Mereka tidak lagi sekedar melawan sistem, tapi membangun sistem sendiri di dunia bawah tanah. Ketika para anggota CV kembali ke Rio de Janeiro, mereka menemukan kota yang hancur oleh ketimpangan. Kawasan kumuh, favela, tumbuh liar di lereng bukit, dipenuhi pengangguran, kemiskinan, dan ketakutan. Negara nyaris tak hadir di sana. Tidak ada layanan kesehatan, pendidikan, atau keamanan. Polisi hanya datang untuk menembak, bukan melindungi. Dalam kekosongan itu, Komando Vermelho melihat peluang. Mereka mulai menanamkan pengaruh di daerah-daerah seperti Rocinha, Cidade Deolus, Mangueira, dan Complexo de Alemão, wilayah yang kelak menjadi simbol perang urban Brazil. Dengan struktur yang meniru gaya militer, mereka membentuk komando di setiap favela. Setiap komando dipimpin oleh seorang gerente, manajer yang bertanggung jawab atas wilayah, perdagangan, dan keamanan. Di bawahnya, ada soldados, tentara jalanan, dan olieros, mata-mata yang memantau setiap pergerakan polisi. Di mata negara, CV adalah ancaman baru. Namun di mata sebagian warga favela, mereka tampak seperti penyelamat. Mereka menyediakan makanan, membayar biaya pengobatan, membantu keluarga miskin, dan menghukum pencuri lokal yang merugikan masyarakat. Slogan mereka sederhana, "Negara melupakan kalian, kami tidak." Strategi ini efektif. Rakyat yang selama ini hidup tanpa perlindungan mulai menutup mata terhadap kejahatan yang dilakukan organisasi. Favela menjadi benteng sosial CV, wilayah yang tidak bisa disentuh aparat tanpa perlawanan bersenjata. Di balik citra pahlawan rakyat, CV membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Kerajaan kokain pertama di Brazil. Melalui jalur penyelundupan dari Bolivia, Kolombia, dan Paraguay, mereka membeli pasta dasar kokain dalam jumlah besar, kemudian memurnikannya dan mendistribusikannya di seluruh Brazil. Keuntungan dari bisnis ini luar biasa. Dengan dana besar, mereka membeli senjata otomatis, granat, dan amunisi berat. Sebagian diselundupkan melalui pelabuhan Rio de Janeiro atau dibeli dari pasar gelap Afrika Barat. Sebagian dana lainnya digunakan untuk membayar pejabat korup, pengacara, dan informan di kepolisian, memastikan roda bisnis berputar tanpa gangguan. Komando Vermelho tak lagi sekedar organisasi penjahat jalanan.
Mereka menjadi sindikat kriminal dengan sistem ekonomi tersendiri, lengkap dengan rantai pasokan, keuangan internal, dan sistem peradilan sendiri di dalam favela. Berbeda dengan geng tradisional yang bergantung pada satu pemimpin karismatik, CV menggunakan struktur desentralisasi. Setiap komando lokal memiliki otonomi tetapi tetap tunduk pada prinsip inti. Loyalitas pada organisasi lebih tinggi daripada loyalitas pada individu. Prinsip ini membuat mereka sulit dihancurkan. Ketika satu pemimpin ditangkap atau dibunuh, sistem tetap berjalan karena setiap wilayah memiliki pengganti yang siap mengambil alih. Menjelang awal 1980-an, Komando Vermelho telah menguasai sebagian besar perdagangan narkoba di Rio de Janeiro. Favela berubah menjadi zona merah, area di mana hukum negara tak lagi berlaku. Dari balik jalan sempit dan gang curam, CV membangun kekuasaan yang bahkan polisi pun enggan menantang tanpa pasukan penuh. Kekuatan mereka bukan hanya di senjata, tapi di rasa takut. Siapapun yang melawan akan menghilang tanpa jejak. Namun bagi mereka yang patuh, CV menawarkan stabilitas dan ketertiban yang tidak pernah diberikan oleh negara. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, sekelompok narapidana di pulau terpencil berhasil membangun kerajaan kriminal metropolitan. Komando Vermelho telah berevolusi dari gerakan solidaritas menjadi organisasi ekonomi berbasis kekerasan, menyalurkan jutaan dolar melalui darah, peluru, dan kokain. Dari penjara Ilha Grande ke jantung Rio de Janeiro, mereka tidak hanya menaklukkan wilayah, mereka menaklukkan sistem sosial yang lama telah gagal. Memasuki dekade 1980-an, 1990-an, berhasil menyaksikan kelahiran monster yang tak bisa lagi dikendalikan. Komando Vermelho, CV, yang dulunya hanya sekumpulan narapidana dengan semangat solidaritas penjara, kini menjelma menjadi imperium kriminal terbesar di Amerika Selatan bagian selatan. Mereka tidak lagi hanya menguasai favela, tapi telah menancapkan pengaruh ke pelabuhan, bandara, lembaga hukum, bahkan sistem politik lokal. CV telah bertransformasi dari bayangan ke kekuasaan nyata, pemerintahan paralel yang berjalan di bawah hidung negara. Masa ini melahirkan tokoh-tokoh yang akan tercatat dalam sejarah kriminal Brasil sebagai legenda berdarah. William da Silva Lima, dikenal sebagai profesor, adalah otak ideologis organisasi CV. Ia menanamkan prinsip disiplin, kesetiaan dan solidaritas yang menjadi dasar struktur CV. Meskipun ia tak lagi aktif di lapangan, pengaruh pemikirannya membentuk identitas organisasi hingga hari ini. José Carlos dos Reis Encina, alias SKD-nya, menjadi simbol perlawanan terhadap sistem. Ia dikenal berani menantang militer, bahkan melakukan pelarian spektakuler dari penjara dengan bantuan helikopter, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kriminal Brasil. Nama SKD-nya menjadi legenda di jalanan. Bagi banyak orang miskin di favela, ia adalah Robin Hood modern. Meski bagi negara, ia tetap teroris bersenjata. Dan kemudian muncul Luis Fernando da Costa atau Fernandinho Beramar, pria yang mengubah CV dari geng lokal menjadi kartel internasional. Berbekal kecerdasan logistik dan koneksi lintas benua, Beramar memperluas jaringan kokain hingga Kolombia, Paraguay, dan Bolivia. Ia menjalin hubungan langsung dengan kartel Medellin dan FARC, menukar senjata dengan narkotika, membangun rute penyelundupan baru melalui Amazon dan pelabuhan timur Brasil. Selama masa kejayaan ini, favela di Rio de Janeiro berubah menjadi wilayah perang. Komando Vermelho mempersenjatai diri dengan senapan serbu AK-47, granat tangan, bahkan peluncur roket yang mereka dapat dari pasar gelap Eropa Timur. Senjata-senjata yang sama digunakan dalam konflik Balkan. Setiap favela menjadi benteng bersenjata. Gang sempit dijaga oleh remaja bersenjata. Menara pantau dibangun dari atap rumah. Dan setiap sudut memiliki pengintai yang melaporkan pergerakan polisi. Masuk tanpa izin berarti mati. Polisi,
Bahkan unit elit BOPE tahu bahwa sekali menembus wilayah Komando Vermelho, mereka bukan lagi penegak hukum. Mereka adalah prajurit yang masuk ke medan perang urban. CV mengatur setiap aspek kehidupan di favela. Mereka menentukan siapa yang boleh berdagang, siapa yang boleh keluar masuk, bahkan siapa yang hidup atau mati. Warga dipaksa tunduk, tapi juga dilindungi. Sebuah kontradiksi yang menjadi fondasi kekuasaan mereka. Bagi banyak penduduk, CV lebih nyata dibandingkan pemerintah. Mereka memberi makanan, membayar biaya rumah sakit, membantu pemakaman, dan menghukum pelaku kejahatan kecil. Tapi semua itu datang dengan harga, kesetiaan mutlak. Di balik citra pelindung perakyat, CV membangun ekonomi narkotika paling produktif di Brasil. Jutaan dolar mengalir setiap bulan dari penjualan kokain, marijuana, dan crack. Sebagian uang dicuci melalui usaha legal. Sebagian lainnya digunakan untuk membeli loyalitas polisi, jaksa, dan pejabat lokal. Dalam dunia Komando Vermelho, kekerasan bukanlah pilihan. Ia adalah bahasa. Pesan dikirim lewat badan yang dibuang di jalan, atau lewat suara rentetan senapan otomatis di tengah malam. Kekerasan dijadikan alat komunikasi, dan teror dijadikan bentuk kontrol sosial. Eksekusi dilakukan terbuka agar semua orang mengingat satu hal: pengkhianatan dibayar dengan darah. Bentrokan antar geng menjadi pemandangan rutin. Pertempuran dengan kelompok saingan seperti Tercio Comando atau ADA, Amigos des Amigos, sering berlangsung berhari-hari, dengan peluru berterbangan di atas rumah-rumah penduduk. Dalam konflik inilah, ribuan orang tewas, sebagian anggota geng, sebagian polisi, dan sebagian besar warga sipil yang terjebak di antara dua dunia. Pemerintah berhasil meluncurkan berbagai operasi militer besar untuk merebut kembali kontrol atas Rio de Janeiro. Namun setiap kali pasukan dikerahkan, CV sudah siap. Mereka memanfaatkan jaringan informasi bawah tanah untuk mengetahui rencana penyerbuan sebelum terjadi. Polisi yang berani masuk seringkali tidak kembali. Kekalahan demi kekalahan membuat masyarakat percaya bahwa di Rio, negara bukanlah kekuatan tertinggi. Komando Vermelho lah penguasanya. Pada puncak kekuasaan di akhir 1990-an, Komando Vermelho memiliki lebih dari 10.000 anggota aktif dengan kekayaan yang ditaksir mencapai ratusan juta dolar Amerika Serikat. Mereka menguasai sebagian besar jalur kokain di Brasil dan memiliki kendali atas pelabuhan strategis yang menjadi pintu ekspor narkoba ke Eropa dan Afrika. Namun di balik kekuasaan itu, mereka juga menanam bibit kehancuran. Perpecahan internal, keserakahan, dan munculnya generasi baru yang lebih brutal membuat organisasi semakin sulit dikendalikan. Imperium Merah yang dibangun dari penjara dan diperluas lewat darah kini berdiri di puncak kejayaan sekaligus di tepi jurang. Kejayaan Komando Vermelho atau CV tidak berlangsung selamanya. Menjelang pertengahan dekada 1990-an, kekuatan yang mereka bangun dari penjara dan favela mulai menghadapi ancaman dari dalam dan luar. Perpecahan internal, ambisi pribadi, dan persaingan untuk menguasai rute narkotika memicu lahirnya kelompok saingan yang sama ganasnya. Terceiro Comando, TC, Amigos dos Amigos atau ADA, dan akhirnya Primeiro Comando da Capital atau PCC dari Sao Paulo. Favela yang dulu menjadi wilayah aman CV berubah menjadi medan perang terbuka. Senapan otomatis, granat, dan molotov menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ribuan nyawa melayang, anggota geng dibantai di jalanan, polisi yang mencoba menegakkan hukum menjadi sasaran, dan warga sipil, termasuk anak-anak, terseret ke kekerasan tanpa akhir. Gang sempit dan gang-gangnya yang berliku di Rocinha, Cidade de Deus, dan Complexo do Alemão berubah menjadi zona perang urban. Setiap langkah warga adalah taruhan nyawa. Setiap malam bisa menjadi saksi rentetan tembakan yang menggema dari bukit ke bukit. Terceiro Comando muncul dari perpecahan anggota CV yang menolak kebijakan pimpinan pusat.
Mereka menuntut kontrol lebih besar atas perdagangan narkotika dan wilayah favela. Sementara itu, Amigos dos Amigos atau ADA lahir dari perselisihan lain, mengklaim wilayah yang menjadi jalur perdagangan utama. Kedua kelompok ini tidak hanya menantang CV, tetapi juga satu sama lain, sehingga Rio menjadi labirin kekerasan ganda, persaingan antar geng yang tak berusai. Pertempuran ini bukan hanya soal narkoba. Ini adalah perang identitas dan loyalitas, di mana nama geng dan warna simbol menjadi alasan pembunuhan. Kesetiaan yang dulu menjadi fondasi CV, kini diuji oleh persaingan internal dan ambisi pribadi, menandai awal dari keretakan struktur organisasi. Kemunculan Primeiro Comando da Capital atau PCC dari Sao Paulo menambah kompleksitas konflik. PCC membawa model organisasi yang lebih modern dan disiplin tinggi, serta jaringan nasional yang mampu menyaingi CV. Mereka mulai mendirikan cabang di Rio, merebut beberapa rute perdagangan narkotika, dan memprovokasi konfrontasi langsung dengan Komando Vermelho. Rio, yang sebelumnya menjadi wilayah monopoli CV, kini menjadi medan persaingan lintas negara bagian, meningkatkan intensitas pertempuran dan jumlah korban. Pemerintah berhasil menyadari bahwa kekacauan ini tidak bisa dibiarkan. Batalion de Operaciones Policiais Especiais atau BOPE, unit elit anti-teror yang terkenal brutal dan terlatih, dikerahkan untuk menumpas CV dan kelompok saingannya. Namun, medan pertempuran di favela berbeda dengan operasi militer biasa. Bangunan semi-permanen, gang sempit, dan penduduk yang loyal membuat setiap operasi beresiko tinggi. Banyak operasi berakhir dengan kerugian besar bagi aparat, sementara CV dan geng saingannya selalu menemukan cara untuk bangkit kembali. Konflik ini tidak mengenal belas kasihan. Warga sipil menjadi korban tembak-menembak silang, seringkali ketika mereka hanya berusaha pulang atau menjemput anak di sekolah. Anak-anak tumbuh di lingkungan di mana suara rentetan senapan adalah bagian dari kenyataan sehari-hari. Polisi yang mencoba menegakkan hukum seringkali dihadapkan pada dilema. Masuk favela berarti resiko mati. Mundur berarti zona hukum bebas untuk kriminal. Jumlah korban dalam dekade ini mencapai ribuan jiwa, dan efek psikologisnya bertahan bertahun-tahun. Favela yang dulu menjadi rumah, kini menjadi zona perang yang berdarah. Perang saudara di dunia bawah menunjukkan satu hal jelas. Kekuasaan Komando Vermelho tidak pernah absolut. Mereka bisa menguasai favela, mengatur perdagangan narkotika, dan menciptakan struktur milisi yang disiplin. Tetapi ambisi, konflik internal dan munculnya pesaing adalah ancaman terbesar bagi mereka. Meski sering digempur oleh BOPE dan kelompok saingannya, CV tetap resilient. Mereka bangkit kembali, mengadaptasi taktik baru, dan mempertahankan pengaruh mereka. Namun dekade ini menandai awal dari keretakan dan fragmen kekuasaan yang kelak akan menjadi titik balik menuju masa-masa lebih brutal dan berdarah. Di tengah kekacauan dan persaingan mematikan antar geng di Brasil, muncul satu nama yang akan selamanya tercatat dalam sejarah Komando Vermelho CV sebagai simbol kekuasaan dan ketahanan. Fernandinho Beiramar. Lahir sebagai Luis Fernando da Costa, pria ini bukan sekadar anggota CV. Ia adalah otak di balik jaringan narkotika internasional, seorang arsitek yang mampu mengendalikan kerajaan kejahatan dari balik jeruji penjara. Beiramar lahir di kawasan miskin Rio de Janeiro, dan sejak muda sudah terlibat dalam pencurian, perampokan, dan kejahatan jalanan. Namun kecerdasannya, ketenangannya menghadapi kekerasan, dan kemampuan strategisnya membuatnya cepat naik pangkat di CV. Ia belajar memanfaatkan struktur hierarki yang dibuat pendahulunya, serta menggabungkan pengalaman veteran perang narkotika dengan metode baru yang lebih efisien. Sejak akhir 1980-an, Beiramar mulai menguasai perdagangan kokain lintas favela. Keahliannya bukan hanya soal kekerasan atau intimidasi, tetapi juga logistik. Ia mengatur rantai pasokan, distribusi, dan perlindungan secara profesional, sehingga keuntungan meningkat pesat.
Kehebatan Beramar terlihat ketika ia memperluas pengaruh CEVE ke luar negeri. Ia membangun hubungan langsung dengan FARC, kelompok gerilyawan Kolombia, yang saat itu menjadi pengendali produksi kokain terbesar di dunia. Melalui perjanjian cermat, Beramar menukar senjata dan amunisi dengan narkotika berkualitas tinggi. Rute penyelundupannya mencakup jalur darat melalui Amazon dan Paraguay, pelabuhan tersembunyi di Rio dan negara tetangga, jaringan distribusi yang menjangkau Eropa Barat dan Afrika Barat. Dengan jaringan ini, CEVE tidak lagi menjadi geng lokal. Mereka menjadi pemain global di pasar narkotika internasional. Keuntungan yang mengalir dari operasi ini tidak hanya memperkuat CEVE di jalanan Rio, tetapi juga memberikan kekuatan politik dan ekonomi yang signifikan. Pada tahun 2001, Beramar ditangkap di Kolombia. Namun penahanan itu tidak menghentikan pengaruhnya. Dari balik jeruji, ia tetap memimpin CEVE melalui pesan rahasia, kurir, dan jaringan komunikasi terenkripsi. Keahliannya dalam delegasi dan manajemen organisasi membuat CEVE tetap terkoordinasi meski sang pemimpin berada di balik penjara maksimum keamanan. Beramar membuktikan satu prinsip penting. Kekuasaan sejati bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang kemampuan mengendalikan informasi, loyalitas, dan strategi. Nama Beramar menjadi legenda di favela dan simbol ketakutan di kalangan musuh. Bagi anggota CEVE, ia adalah pemimpin yang visioner, cerdas, dan tak tergantikan. Bagi rival dan aparat, ia adalah ancaman yang sulit dihancurkan, karena selalu menemukan cara untuk menghidupkan kembali jaringan kriminal. Keberhasilan Beramar juga menunjukkan bagaimana CEVE berevolusi dari geng jalanan menjadi imperium bisnis ilegal terorganisir dengan struktur yang mampu bertahan terhadap operasi polisi, perang antar geng, dan tekanan internasional. Di era Beramar, CEVE telah mengukuhkan diri sebagai organisasi dengan jaringan global, bukan hanya lokal, sistem militer bawah tanah, lengkap dengan koda, hierarki, dan loyalitas mutlak, kerajaan finansial, dengan perdagangan narkotika sebagai sumber utama, yang memperkuat dominasi mereka atas favela dan wilayah strategis Brasil. Fernandinho Beramar membuktikan bahwa CEVE bukan sekadar geng yang dipimpin kekerasan, tetapi organisasi kriminal dengan strategi, visi, dan daya tahan yang luar biasa. Namanya tetap menjadi simbol bahwa kekuasaan yang dibangun dari jalanan dan penjara bisa menjangkau seluruh dunia, asalkan dipimpin oleh otak yang mampu berpikir jauh di depan lawan dan negara. Memasuki dekade 2010-an hingga sekarang, Komando Vermelho atau CEVE tetap menjadi kekuatan dominan di Rio de Janeiro, meskipun menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuasaan mereka tidak lagi mutlak, tetapi jaringan, pengaruh, dan kapasitas operasional mereka membuat CEVE tetap menjadi ancaman nyata bagi negara dan warga sipil. Penurunan kekuasaan mereka disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu penindakan besar-besaran oleh pasukan elit BOPE yang melakukan operasi sistematis di favela, menghancurkan basis logistik, dan menangkap banyak pimpinan lokal. Ekspansi Primeiro Comando da Capital atau PCC dari Sao Paulo ke wilayah utara Brazil menciptakan persaingan baru dalam perdagangan narkotika dan pengaruh di favela. Operasi militer skala besar seperti Operasi Rio dan Operasi Peña yang berfokus pada penguasaan kembali wilayah dan pemutusan jalur penyelundupan. Meski menghadapi tekanan ini, CEVE tetap hidup dan beradaptasi. Mereka telah berevolusi menjadi organisasi kriminal modern, terlibat dalam penyelundupan narkotika lintas benua ke Eropa dan Afrika Barat, perdagangan senjata skala internasional, dan ekspansi ke negara tetangga seperti Paraguay dan Bolivia untuk mengamankan jalur perdagangan baru. Data terbaru pada tahun 2024 menunjukkan bahwa CEVE masih memiliki ribuan anggota aktif, jaringan internasional yang luas, dan pengaruh signifikan di Rio dan wilayah sekitarnya. Mereka tetap mampu mengontrol favela, membentuk aliansi lokal, dan mempertahankan dominasi dalam dunia kriminal, meskipun ancaman dari negara dan geng saingan semakin besar. Ironisnya, Komando Vermelho lahir dari semangat kebaikan,
persatuan, dan keadilan sosial di penjara Ilha Grande. Awalnya mereka berdiri untuk melindungi tahanan, membangun solidaritas, dan menentang ketidakadilan sistem penjara. Namun, perjalanan waktu dan kekuasaan mengubah semua itu. Seiring ekspansi ke jalanan, favela, dan perdagangan narkotika internasional, CV berubah menjadi imperium kriminal yang penuh kekerasan dan dominasi. Citra pembela rakyat kini telah digantikan oleh penguasa darah dan kokain. Kekuasaan mereka tidak lagi dibangun atas solidaritas, tetapi atas rasa takut dan intimidasi. Favela, yang dulu menjadi benteng komunitas, kini menjadi zona perang, di mana senjata lebih berbicara daripada hukum. Ideologi awal tentang keadilan sosial hilang, digantikan oleh tujuan tunggal, yaitu kontrol, kekuasaan, dan keuntungan finansial. CV tetap bertahan karena struktur organisasi yang disiplin, loyalitas anggota, dan kemampuan adaptasi. Namun, sejarah mereka juga menjadi peringatan tragis. Sebuah gerakan lahir dari semangat kebaikan dapat berubah menjadi mesin kekerasan jika dikuasai oleh ambisi, keserakahan, dan kebutuhan untuk bertahan dalam dunia kriminal yang brutal.